Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Mari kita segera memulai ibadah keluarga pada malam ini. Kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Ibadah keluarga pada malam ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440. Kidung Jemaat nomor 440, kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita datang kembali kepada Tuhan, mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, perkenankan pada malam ini kami datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah memelihara hidup kami mulai dari pagi, siang, sampai malam ini. Kami mengucap syukur Tuhan berkenan memimpin, menyertai perjalanan kami dari tempat kami, sehingga kami boleh bersama-sama berada di tempat ini. Pada malam ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah keluarga ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang kudus. Oleh karena itu kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan berkenan hadir di sini melalui Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus yang akan berkenan memimpin, membimbing, dan memampukan kami dengan kuasa dan hikmat Tuhan, sehingga kami semua boleh mengerti, memahami kehendak Tuhan melalui firman-Mu ini dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan juga berkenan menolong kami, menjauhkan kami dari segala hal yang tidak baik. Terlebih saat ini Tuhan, perkenankan kami membuka hati kami hanya untuk menerima firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada saat ini akan kita baca dari Matius pasal 11 ayat 20 sampai dengan 24. Ini sesuai dengan daftar bacaan yang sudah disediakan oleh Majelis Agung GKJW. Matius pasal 11 ayat 20 sampai dengan 24. Akan saya bacakan yang demikian. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ
ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ya, sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara, dan berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus mengecam beberapa kota. Ya, mengecam beberapa kota. Nah, kota-kota yang dikecam ini adalah kota-kota yang terkenal di zaman pelayanan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena di kota-kota ini, yaitu di kota Korazim, Betsaida, Kapernaum, adalah kota-kota paling banyak Tuhan Yesus itu melakukan mujizat. Nah, ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, banyak orang percaya. Tetapi setelah itu kenyataannya bagaimana? Kembali ke hidup semula. Artinya mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus yang saat itu membuat banyak orang percaya, ternyata percayanya hanya seumur jagung. Setelah itu hidup menurut kehendaknya sendiri, hidup menurut keinginannya, menuruti kesenangannya. Nah, jadi kota-kota ini, Korazim, Betsaida, kemudian Kapernaum, itu adalah kota-kota yang terkenal. Tetapi ini justru penduduknya itu dikecam oleh Tuhan Yesus. Dibandingkan dengan kota-kota yang yang belum terkenal, artinya penduduknya belum percaya kepada Tuhan, yaitu kota Tirus, Sidon, atau Sodom, Sodom Gomora. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan Yesus membandingkan kota-kota yang terkenal ini dengan kota-kota yang tidak terkenal, atau kota-kota di mana banyak orang percaya tinggal dan kota yang tidak banyak orang percayanya? Nah, logikanya, ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat dan banyak orang percaya, di situ iman akan tumbuh dengan subur. Karena mereka menyaksikan sendiri mujizat Tuhan Yesus, menyembuhkan orang sakit, ya, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang. Nah, semuanya itu mujizat yang luar biasa, dan mereka menyaksikan sendiri apa yang diperbuat Tuhan Yesus, sehingga mereka menjadi percaya. Tetapi sayangnya di dalam hidup selanjutnya mereka kembali menjalani hidup seperti orang yang belum percaya. Nah, ada apa ini? Atau mengapa bisa terjadi seperti ini? Bahkan disebutkan, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Juga pada hari penghakiman tanggungan Sodom akan
menjadi lebih ringan daripada tanggunganmu. Nah, sebetulnya kalau kita mau mencermati firman Tuhan ini, ada suatu keprihatinan dalam diri Tuhan Yesus. Karena kota yang dihuni orang-orang percaya justru tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus mengecam kota itu, termasuk penduduknya. Nah, inilah keprihatinan yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus prihatin seperti ini? Mengapa banyak orang yang tadinya percaya kemudian menjadi tidak percaya dan hidupnya amburadul sakarepe dhewe? Nah, mari kita lihat keberadaan orang-orang percaya di zaman sekarang. Nah, kita melihat bahwa apa yang dialami orang-orang percaya di zaman sekarang ini. Banyak yang percaya hanya di bibir saja. Maaf, saya tidak menghakimi, tetapi itulah yang terjadi. Mungkin banyak orang rajin beribadah, banyak orang rajin mempersembahkan, banyak orang rajin mengikuti kegiatan-kegiatan. Tetapi apakah semua berkenan di hadapan Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Sedikit itu yang mana ya? Kita nggak tahu, karena kita nggak boleh menghakimi. Nah, kita juga nggak boleh suudon, kita juga nggak boleh mengira-ngira. Tetapi bukti-bukti menyatakan, ketika seseorang disakiti, dia begitu mudah marah. Ketika tersinggung sedikit, marah. Dan kalau sudah marah, ya lupa kalau dia itu orang percaya. Nah, ketika dirasani, marah. Apalagi difitnah, tambah marahnya bukan main. Jadi ada sedikit atau sesuatu yang tidak sesuai dengan hidupnya, nah, mudah marah. Nah, Bapak Ibu, ya sebetulnya Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hidup dengan penuh sabaran, hidup dengan penuh sukacita, bahkan bersyukur dalam segala hal. Bapak Ibu pernah tahu ada orang dicaci maki kemudian bersyukur? Nah, mungkin jarang atau nggak ada sama sekali. Mana ada orang dicaci maki, difitnah, kok bersyukur? Apalagi mendoakan yang mencaci maki atau memfitnah. Nah, sebetulnya Tuhan Yesus mengajarkan itu. Dan kalau kita mengaku sebagai pengikutnya, muridnya, atau umatnya, kan seharusnya kita juga mengikuti ajarannya, mengikuti teladannya, mengikuti perintahnya. Ya, saya tidak menghakimi, tetapi survei membuktikan di kantong-kantong Kristen atau desa-desa Kristen, prosentase yang ikut ibadah minggu sedikit dibanding yang bukan desa Kristen, atau dibanding jemaat yang majemuk, yang ada di tengah-tengah masyarakat majemuk. Persentasenya jauh lebih besar. Nah, mengapa demikian? Itu berarti apakah sama dengan Korazim, Betsaida, atau Kapernaum? Itu kantong-kantong Kristen, atau kota atau desa-desa Kristen. Justru itu dikecam oleh Tuhan Yesus dibandingkan dengan Tirus, Sidon, Sodom. Nah, mungkin kita perlu mengoreksi diri kita masing-masing. Jangan-jangan
kita sama dengan penduduk kota Korazim, Betsaida ataupun Kapernaum. Yang seharusnya menjadi contoh ajaran Tuhan Yesus, yang seharusnya bisa bersaksi, menyaksikan kasih Kristus, menyaksikan ajaran Kristus, justru Tuhan Yesus mengecam kota-kota tersebut. Bukankah ini juga suatu keprihatinan? Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari melalui firman-Nya ini kita diajak untuk melihat kehidupan kita masing-masing. Nah, apakah kita termasuk hidup yang jauh dari Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan, ataukah kita tetap berada di dalam hukum-hukum Tuhan? Zamannya sekarang kita mengoreksi diri sendiri, jadi nggak perlu mengoreksi orang lain. Nah, karena apa? Ya karena ini tadi. Kemungkinan di kota-kota ini, Korazim, Betsaida, Kapernaum, itu orang sudah terlalu disibukkan oleh kesibukan duniawi. Orang mungkin juga sudah tidak memperhatikan dirinya sendiri, atau bahkan sering memperhatikan orang lain. Nah, zaman sekarang tiba saatnya kita memperhatikan diri sendiri. Karena apa? Karena kita berada di akhir zaman. Tinggal sebentar lagi, tinggal sedikit waktu lagi, zaman ini akan berakhir. Nah, kita masih diberi kesempatan untuk berbenah, supaya kehidupan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Tidak seperti kota-kota yang dianggap orang percaya, justru malah dikutuk, dikecam oleh Tuhan. Nah, mari kita merenungkan hal ini. Apakah kita atau hidup kita ini sudah layak, sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Saatnya kita masih diberi kesempatan untuk berbenah diri, jangan disia-siakan, karena kita tidak tahu sampai kapan kesempatan itu diberikan kepada kita. Ya, sampai kapan kita tidak tahu. Tetapi ketika kita masih diberi kesempatan, mari digunakan sebaik-baiknya. Nah, karena itu, inilah perlu direnungkan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus mengatakan, seandainya mujizat-mujizat itu terjadi di kota Tirus, terjadi di kota Sidon, terjadi di kota Sodom, Tuhan Yesus berani memastikan mereka pasti akan bertobat, bahkan berkabung. Tetapi ketika terjadi di Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, mereka cuek semuanya. Itulah yang menyebabkan Yesus mengecam kota-kota. Nah, kalau itu kita tunjukkan pada diri kita masing-masing, hidup kita ini kira-kira termasuk yang dikecam ataukah dipuji oleh Tuhan. Nah, jadi kita harus bisa menilai diri kita masing-masing termasuk yang dikecam atau yang dipuji. Nah, saya mengajak supaya hidup kita itu mendapat pujian di hadapan Tuhan. Tidak perlulah cari pujian di hadapan manusia, tapi pujian di hadapan Tuhan. Karena pujian di hadapan Tuhan berarti berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika berkenan di hadapan Tuhan, berarti dia akan dibawa pulang ke rumah Bapa di sorga. Dan ketika tidak berkenan, ketika dikecam, maka sudah pasti akan dibuang ke neraka. Nah, hidup ini pilihan. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa, apalagi saya. Saya hanya menghimbau, mengajak paling banter, mari kita menjalani hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Supaya hidup kita berkenan dan kita dibawa pulang. Waktunya tinggal sedikit lagi dan zaman ini akan segera berakhir. Kita pergunakan kesempatan yang ada ini dengan sebaik-baiknya, berbenah diri
supaya hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan. Dan bersama itu kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 376. Kidung Jemaat 376, kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Kuasa kegelapan, ku menang bersamamu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang boleh kami sembah, kami kenal di dalam diri Tuhan Yesus. Perkenankan kami datang kembali di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan berkenan hadir di tempat ini dan berfirman kepada kami. Hal ini berarti Tuhan berkenan memelihara dan mencukupi kebutuhan rohani kami melalui firman-Mu. Kami percaya kehidupan kami senantiasa membutuhkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang akan menerangi jalan hidup kami, membimbing kami ke dalam hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, firman-Mu ini boleh kami terima, kami simpan di dalam hidup kami, di dalam hati sanubari kami masing-masing, supaya firman-Mu tetap ada di dalam hidup kami, sehingga hidup kami tetap akan dibimbing, diterangi dan dituntun oleh firman-Mu. Terima kasih atas firman-Mu. Kami menyerahkan keberadaan hidup kami masing-masing. Kami mengaku bahwa sampai saat ini hidup kami belum layak di hadapan Tuhan. Hal ini disebabkan di dalam menjalani hidup ini kami sering hanya menuruti keinginan kami manusia. Kami sering hidup menuruti keinginan daging. Dan itulah yang menyebabkan kami sering jatuh di dalam belenggu dosa dan kegelapan. Pada malam ini Tuhan, kami membawa hidup kami dengan segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Dan semuanya ini kami serahkan kepada Tuhan dengan penuh penyesalan, dengan hati yang tulus. Dan kami percaya Tuhan, Kau berkenan memberikan pengampunan kepada kami, Kau berkenan membersihkan hidup kami satu persatu, sehingga kehidupan kami tetap boleh menjadi layak di hadapan Tuhan. Terima kasih atas pengampunan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang tidak dapat bersekutu bersama-sama pada saat ini. Apapun yang menjadi pergumulannya, kami percaya
Tuhan tetap memberikan kekuatan iman, Tuhan tetap memelihara, melindungi dan memberkati mereka, sehingga di lain kesempatan mereka boleh bersama-sama bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu GKJ Mulyorejo beserta seluruh kegiatan yang sudah direncanakan. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu, warga jemaat GKJ Mulyorejo, mulai dari anak-anak sampai warga dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia, baik yang sehat maupun yang sedang terganggu kesehatannya atau sakit. Kami serahkan hidup kehidupannya di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan senantiasa memelihara, Tuhan senantiasa melindungi, menjauhkan dari segala hal yang tidak baik. Tuhan senantiasa memberkati dengan berkat yang secukupnya, sehingga semua umat-Mu ini boleh merasakan karya pemeliharaan dan berkat Tuhan, supaya hidup kehidupannya semakin percaya, semakin bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan panitia pembangunan yang sedang menjalankan tugas pelayanannya. Kami percaya Tuhan juga memberkati semua panitia, Tuhan memberkati pelaksanaan pembangunan, Tuhan juga memberkati rencana dari panitia pembangunan ke depan. Kami menyerahkan para donatur yang sudah memberikan donasinya maupun yang akan memberikan. Kami percaya Tuhan sudah mengatur, sehingga kami percaya Tuhan tetap mencukupi segala kebutuhan dari panitia pembangunan ini. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan keberadaan negara kami karena pandemi corona ini. Kami memohon kepada-Mu. Kami percaya Tuhan tetap berkarya. Kami percaya Tuhan tetap menunjukkan kasih untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami, untuk kami semuanya. Kami berharap semuanya segera berakhir. Namun semuanya kami kembalikan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Karena itulah yang terbaik bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Semuanya kami persembahkan dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Engkau berkenan menguduskan persembahan ini, sehingga boleh menjadi layak di hadapan Tuhan. Bahkan persembahan ini boleh menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat-Mu di GKJ Mulyorejo ini. Terima kasih Tuhan. Dan nanti setelah selesainya ibadat keluarga ini, kami akan berpisah untuk kembali ke tempat kami. Kami percaya Tuhan berkenan memimpin, melindungi perjalanan kami sampai kami boleh tiba di tempat kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua mulai malam ini sampai selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah keluarga sudah selesai. Terima kasih, selamat